Hanya Kau yang ditinggikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, hanya Engkau yang ditinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang dimuliakan Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Glory. Thank you Lord. Thank you Jesus. Haleluya. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty rise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy and the works of your hand. Forever I'll love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I am in. Nothing compares to the promise I am in. Nothing compares to the promise I am in you. Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang boleh kami terima pada sore hari ini. Kami bisa memuji, menyembah-Mu, bahkan mendengarkan sabda dari firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami tahu waktu dan tempat kami terbatas. Namun Tuhan, hadirat-Mu tidak terbatas Tuhan. Kiranya hadirat-Mu boleh nyata dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai dari awal hingga akhirnya. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja, biarlah Roh Kudus-Mu yang berkuasa. Karena kami yakin Tuhan, setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan, itu yang menjadi kekuatan untuk kami Tuhan. Kiranya Engkau disenangkan dengan segala pujian dan penyembahan kami, dan kami peralaskan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore semuanya. Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang kembali di ibadah Youth and Teens GPDI Kopo Permai. Kita akan memulai ibadah pada sore hari ini dan kita akan pujian terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan,
untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita diam di hadirat Tuhan, duduk di kaki Tuhan mendengarkan suaranya. Haleluya, Yesus. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dari indahnya kekudusan. Dari awal. Hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dari indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu.
Puji Tuhan, selamat petang rekan-rekan youth semuanya. Apa kabar? Saya yakin dan percaya semuanya dalam keadaan luar biasa sebab semuanya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Pertama-tama berterima kasih buat kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun kita sudah lama tidak berjumpa secara langsung, tapi kita percaya lewat ibadah hari-hari ini dikerjakan secara online di rumah pribadi lepas pribadi, kita percaya itu semua menjadi berkat buat kita semua. Puji Tuhan. Yuk mari sebelum kita menerima renungan firman Tuhan, kita akan belajar sama-sama. Kita satu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur petang hari ini kami boleh berjumpa satu sama lain, sekalipun lewat ibadah YouTube Tuhan. Tapi kami percaya di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan ada di situ. Dan Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati setiap pemuda remaja yang mengikuti ibadah online pada petang hari ini. Dan biarlah juga ya Tuhan, puji-pujian yang kami naikkan itu kiranya mendapatkan kesenangan tersendiri buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau terima berkat firman Tuhan dengan pengucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Yuk kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya yaitu What is right? Apakah benar? Nah, di sini ada beberapa hal yang akan kita bahas tentang apakah benar. Yang pertama, hal-hal yang jadi kenyataan. Apa pasti benar sih? Misalnya hal-hal yang sering terjadi di sekitar kita, kita melihat. Kalau saya boleh ambil contoh dalam Alkitab, begini tentang Ayub. Teman-teman Ayub mengira Ayub mengalami penyakit, mengalami musibah yang begitu besar, kehilangan anak, kehilangan semua harta bendanya. Orang mengira bahwa ini Ayub pasti udah banyak berbuat dosa, dan teman-teman dekatnya sendiri juga mengatakan, Ayub udahlah, kamu mengaku aja ke Tuhan, kamu minta ampun ke Tuhan, karena kamu pasti berbuat sesuatu yang besar sehingga kamu menimpa itu semua. Padahal kita tahu bersama dalam pasal yang pertama, kedua, di awal-awal itu Tuhan mengizinkan itu semua terjadi untuk melihat akan kesetiaan Ayub. Nah, apa hal-hal yang jadi kenyataan? Kita lihat contohnya juga selain Ayub yang dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, kalau ada orang jatuh dari motor, pasti dia habis berbuat dosa nih. Atau misalnya dia sedikit-sedikit sakit, wah dia pasti berbuat sesuatu nih, pasti karena dia banyak hutang nih makanya sakit-sakitan. Atau contoh hal lainnya, kepleset, wah pasti dia habis dia lakuin yang nggak benar nih makanya kepleset. Padahal kita tidak tahu, bisa saja orang jatuh dari motor itu karena kurang berhati-hati, ataupun sudah berhati-hati tapi ada orang lain yang tidak sengaja, ataupun dia sakit-sakitan memang karena fisik tubuhnya yang lemah, bukan karena berbuat sesuatu. Kita tidak bisa menilai itu semua. Kita tidak hanya bisa melihat dari luarnya saja, karena yang menilai itu hanya haknya Tuhan. Hal-hal yang sering jadi kenyataan, apa benar ya? Apa pasti benar? Padahal segala sesuatu itu ada sebab akibat. Bisa aja kepleset karena dia tidak melihat kalau lantainya licin, bukan karena habis berbuat sesuatu yang tidak benar. Ataupun juga ya sakit-sakitan bukan karena dia berbuat dosa, atau bukan karena ada sesuatu yang dia buat yang kita nggak ketahui. Karena apapun itu urusan orang itu dengan Tuhan. Kita tidak bisa menilai apapun dari pihak kita. Nah, kita lihat yang kedua,
banyak banget yang bilang gitu nih, apa pasti benar? Saya sempat bingung, maksudnya bilang gitu nih itu bilang gitunya itu bilang apa gitu. Tapi di sini saya ambil contoh, kalau orang zaman dulu kita suka dengar, suka bilang, orang tua zaman dulu bilang gini, jangan berdiri di depan pintu, nanti jodohnya lama. Padahal kalau secara logika apa hubungannya kan? Tapi orang tua zaman dulu bilang jangan suka berdiri di depan pintu. Padahal kalau secara logika berdiri di depan pintu itu selain menghalangi angin untuk masuk, menghalangi jalan juga. Dan ada juga yang bilang kalau cabut gigi atas kubur baik-baik, kubur kalau cabut gigi atas kubur di bawah tanah supaya tumbuhnya bagus lagi. Tergantung, kalau usianya masih anak-anak mungkin masih bisa nunggu, tapi kalau contohnya kalau saya waktu lalu habis cabut gigi terus Kojin bilang, Riz, kamu cabut giginya yang atas atau yang bawah? Lempar, kalau yang atas kubur, kalau yang bawah lempar aja ke atap, nanti numbuh lagi loh. Terus saya jelasin baik-baik, ya nggak mungkin lah Kojin, apa hubungannya? Saya bilang kecuali kalau anak-anak masih ada masa pertumbuhan. Terus Kojin bilang, ih nggak percaya, nanti tumbuh lagi. Nah, padahal kalau secara logika, kalau anak-anak masih bisa tumbuh, tapi kalau udah orang dewasa nggak akan mungkin tumbuh kan? Nah, itu contohnya. Atau kalau contoh lain, kalau maghrib biasa anak-anak maghrib main di luar, terus orang tua bilang, nah jangan main di luar, ini maghrib, nanti diculik hantu. Padahal nggak masuk akal, karena kalau maghrib itu memang waktunya orang di rumah, karena maghrib itu menjelang malam, waktunya orang untuk masuk dalam rumah. Nah, itu contoh kecil. Itu sebenarnya nggak masuk logika ya, nggak ada hubungannya, tapi itulah banyak banget yang bilang gitu nih. Padahal itu belum benar, nggak ada hubungannya. Nah, sekarang kalau contoh itu yang negatif, sekarang kita cari contoh yang positif. Misalnya gini, misalnya kalau jerawatan jangan dipencet-pencet supaya nggak berbekas. Itu masuk akal, karena kalau kita pencet-pencet, kita pegang-pegang, karena kuku kita ini banyak mengandung bakteri, karena kita kan habis pegang apa, kalau kita pegang pasti ada kuman. Itu masuk akal, karena tubuh kita ini juga firman Tuhan bilang tubuh kita ini adalah bait Allah. Jadi kita harus jaga juga secara baik-baik, kita harus rawat baik-baik. Nah, terus itu juga ini contoh yang positif ya. Bayi dalam kandungan, selama dalam kandungan supaya pintar didengerin instrumen yang lembut. Nah, waktu hamil jangan simpan amarah, jangan marah-marah. Itu masuk akal, karena akan mempengaruhi secara psikologis. Musik itu, alunan musik yang lembut ketika selama mengandung akan mempengaruhi bayi yang ada dalam kandungan. Dan ketika kita menyimpan amarah, ketika ibu hamil menyimpan amarah, itu akan terbawa kepada janin yang ada dalam perut. Nah, jadi itu secara psikologis memang ada hubungannya. Dan apalagi tema yang akan kita bahas yaitu hormati ayah dan ibumu. Ini jelas-jelas firman Tuhan yang harus dilakukan. Hormati orang tua supaya panjang umur. Nggak hanya secara agama, tapi budaya apapun, agama apapun, pasti mengajarkan hal-hal yang baik, yang apalagi tentang menghormati orang tua. Nah, di sini yang dibahas respon kita terhadap opini yang lebih tua, lebih berpengalaman dari kita. Yang itu yaitu jelaskan secara logika yang benar-benar real, ada bukti. Ketika kita menghadapi sesuatu yang mungkin nggak masuk akal, yang nggak sesuai dengan firman Tuhan nih, apalagi nggak sesuai dengan firman Tuhan ya, pasti kita nggak boleh terima mentah-mentah, nggak boleh main terima-terima aja. Nah, masalahnya gimana itu kalau orang tua kita, apalagi itu kalau misalnya budaya, misalnya itu memang udah kebiasaan dari keluarga, tapi apapun itu kalau jelas-jelas tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak
tidak boleh dilakukan. Kita jangan terima mentah-mentah, apalagi misalnya gini, biar menghindari konflik saya iya-iyain aja, hanya sekedar mengiyakan untuk menghindari konflik, itu juga tidak baik. Karena kalau kita, firman Tuhan juga bilang, katakan kalau iya, kalau tidak, tidak. Nah, yang akan kita pelajari di sini, ketika budaya atau pendapat itu sesuai dengan tidak sesuai dengan firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana respon kita? Yaitu jelas-jelas respon kita yaitu seperti yang saya bilang tadi. Jika orang yang mengatakan itu orang yang lebih tua, apalagi orang tua kita atau jauh lebih berpengalaman dari kita, jelas-jelas kita harus menjelaskannya secara logika yang benar-benar real dan bila perlu ada buktinya. Nah, sekarang kita akan bahas tema sentral kita, yaitu tentang hormati ayah dan ibumu. Jelas harus kita hormati, karena memang seperti yang saya katakan tadi, budaya apapun namanya menghormati orang tua itu merupakan suatu kewajiban, suatu keharusan yang harus kita lakukan. Pelajaran PPKN juga budi pekerti mengajarkan kita untuk menghormati orang tua. Bahkan salah satu perintah hukum Taurat juga di Keluaran 20 mengatakan bahwa hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Nah, yuk sekarang kita akan lihat bagaimana menghormati ayah dan ibu kita. Hormat ayah kepada ayah dan ibu di sini juga tidak hanya kepada orang tua kita, tetapi berbicara tentang otoritas pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan. Misalnya ada yang kalian bekerja di kantor, ada pemimpin, ada atasan, terus kita juga terhadap sekitar kita ada orang yang lebih tua jauh dari kita, bahkan mungkin kakak-kakak kita atau orang tua kita. Nah, itu perlu kita hormati. Nah, kalau kita lihat kenapa menghormati orang tua itu kewajiban, keharusan. Menghormati orang-orang yang lebih tua, pemimpin-pemimpin. Saya katakan sekali lagi tadi, menghormati orang tua itu tidak hanya berbicara tentang orang tua atau usia yang jauh di atas kita, tetapi tentang otoritas pemimpin-pemimpin yang ada di sekitar kita. Nah, kenapa kita harus menghormatinya? Itu seperti yang saya katakan tadi, itu adalah firman Tuhan. Yang jelas-jelas kalau firman Tuhan itu harus dilakukan. Nah, kita lihat yang di dalam Ulangan 6 ayat 2. Kenapa kita harus menghormati orang tua, orang yang lebih tua? Yaitu karena kita itu akan menjadi contoh buat generasi kita selanjutnya, baik buat anak-anak kita, baik orang-orang yang usianya di bawah kita, atau buat orang-orang di sekitar kita. Apalagi anak-anak kita, anak-anak itu lebih melakukan apa yang dilihat, bukan yang dikatakan. Nah, Ulangan 6 ayat 2. Mari yuk kita baca sama-sama dalam kitab Ulangan 6 ayat 2. Saya akan bacakan buat kita semua. Di dalam Ulangan 6 ayat 2 demikian. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Ayat yang pertama. Inilah perintah yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Kalau perikop ini tentang mengasihi, kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Mengasihi Allah. Nah, bukti kita mengasihi Allah adalah mengasihi sesama kita. Hukum yang pertama di dalam Ulangan 6 ini yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Hal ini harus kita jelaskan kepada anak cucu kita sampai generasi selanjutnya bahwa bagaimana pentingnya mengasihi Tuhan Allah kita. Dan salah satu contohnya yaitu mengasihi sesama kita, terlebih mengasihi orang tua kita, menghormati orang tua kita,
menghormati orang-orang yang di sekitar kita. Nah, itu penjelasan di dalam Ulangan 6 ayat yang kedua, kenapa kita harus menghormati orang tua kita. Selain itu dari kewajiban, keharusan, selain karena hal yang baik, terlebih itu karena firman Tuhan. Kita lihat Ulangan 6 ayat 3. Ulangan 6 ayat 3 di situ dikatakan supaya lanjut umurmu. Ulangan 6 ayat 3, maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Selain itu di Efesus 6 ayat 1-3 juga mengatakan di situ untuk menghormati orang tua, taat dan kasih itu merupakan suatu keharusan. Saya akan bacakan Efesus 6 ayat 1-3. Efesus 6 ayat 1-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kunci untuk kita diberkati Tuhan, untuk panjang umur, untuk berbahagia, menghormati orang tua kita. Nah, kenapa kita harus menghormati orang tua kita? Selain karena perintah Tuhan, karena bukti kita tadi mengasihi Allah, yaitu juga di Efesus ini supaya diberkati panjang umur dan berbahagia. Nah, bagaimana cara untuk menghormati orang tua? Pasti udah pada tahu semua kan, contoh sikap tidak menghormati seperti apa, bagaimana contoh untuk kita menghormati orang-orang yang di atas kita, pemimpin-pemimpin kita kah, orang-orang yang lebih tua di atas kita kah, terlebih orang tua kita. Pasti sudah pada tahu semua ya, saya tidak perlu jelaskan. Nah, di sini saya akan memberi contoh bagaimana kita hormat kepada Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 1-2 mengatakan bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, persembahan yang harum. Nah, ketika kita beribadah, kita harus benar-benar mempersembahkan waktu kita yang ada sebaik mungkin buat Tuhan, mempersembahkan tubuh kita benar-benar selama hanya 1 jam saja. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saat ibadah, hati dan pikiran kita boleh fokus, gak memikirkan hal-hal yang lain. Ketika firman Tuhan, kita tidak membuka hal-hal yang lain di handphone, tapi benar-benar ketika kita membuka Alkitab, benar-benar kita buka Alkitab. Nah, selain itu berbicara tentang menghormati orang tua, atau tidak hanya orang tua kita, orang-orang yang lebih tua, tetapi tentang otoritas juga. Pemimpin, berbicara tentang pemimpin-pemimpin kita. Dalam Roma 13 ayat 1-2, semua yang sudah Tuhan pilih itu jelas-jelas yang sudah terpilih itu berasal dari Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan yang sudah menetapkannya. Nah, kita lihat contoh dalam Alkitab Bilangan 12 ayat 1-6. Bagaimana Miriam dan Harun, mereka sekalipun mereka bergosip, mereka membicarakan tentang perempuan Kus yang Musa ambil. Padahal memang kalau mereka nggak setuju tentang perempuan Kus yang Musa ambil, mereka bisa bicara baik-baik kepada Musa, bukan berbicara dengan di belakangnya. Itu sama aja kayak ngegibah, ngebicarain di belakang. Ketika Tuhan lihat itu, Tuhan panggil mereka bertiga dan Tuhan marah kepada mereka mengenai apa yang mereka buat terhadap Musa. Miriam dan Harun bergosip, mereka membicarakan, sekalipun itu hal yang benar mungkin, tetapi bukan haknya kita untuk menghakimi, untuk menilai, karena apapun yang dilakukan, apalagi pemimpin kita, itu urusan dia dengan Tuhan. Kalau memang kita tidak suka, atau mungkin itu memang benar salah, sebaiknya kita bicarakan baik-baik secara empat mata, dan tidak perlu kita membicarakannya di belakangnya, tapi bicarakanlah secara baik-baik, dan biarlah itu bukan menjadi gosip, tetapi jadi beban rohani buat kita untuk kita bawa di dalam doa. Nah, itu yang akibatnya apa yang Miriam dan Harun terima? Mereka kena
Kusta. Di sini kita bisa belajar bagaimana kita untuk menghormati setiap pemimpin yang sudah Tuhan percayakan, orang-orang yang ada di sekitar kita, tanpa kita tidak membantah, sekalipun itu mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan, opini, budaya, tapi bagaimana kita menjelaskannya secara logika, secara baik-baik, bahkan bila perlu kita kasih pengertian. Dan kita lihat lagi bagaimana tentang Elisa ketika Elisa bertemu dengan anak-anak di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 23 sampai 25. Mereka anak-anak ini bayangkan ada 42 anak. Anak-anak ini bilang pas ketemu Elisa bilang begini, botak, bayangkan itu seorang nabi. Dibilangin botak itu kan gak sopan. Apa yang terjadi? Anak-anak ini diterkam, dicabik-cabik oleh beruang. Bayangkan, sedangkan kita tidak menghormati orang yang di atas usia kita aja, itu gak baik, gak sopan. Apalagi ini seorang nabi, Elisa. Apa yang terjadi ketika dia dikatakan botak, anak-anak ini diterkam, dicabik oleh beruang. Nah, kita belajar sama-sama bagaimana menghormati. Sekali lagi, menghormati itu suatu kewajiban. Agama manapun, budaya manapun, pasti yang namanya menghormati orang tua, menghormati pemimpin kita, itu merupakan suatu keharusan. Hal yang baik harus terus dilakukan. Nah, mari kita sama-sama belajar untuk menghormati pendapat orang lain. Kita tidak hanya sekedar mengiyakan, tapi kita kasih pengertian. Salah satu contohnya dalam budaya, kalau saya orang suku Batak, contohnya kalau ziarah ke makam opung itu seperti kayak opo, kayak omah. Nah, pasti keluarga saya itu akan membawa makanan, membawa air, membawa apa yang disukai oleh opung untuk dikasih. Dan ketika kita udah membersihkan makam beliau, kita akan berdoa. Padahal sebenarnya kita berdoa itu hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang sudah tidak ada, karena udah nggak mungkin dong kita minta doa kepada orang yang sudah meninggal, karena mereka udah nggak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Dari situ saya coba kasih pengertian, sekalipun tidak terima, tetapi ya sudah, ketika diajak kita ikut, tetapi tidak melakukan apa yang mereka lakukan. Yang penting kita tetap menghormati, tapi kita tidak melakukan apa yang mereka lakukan. Yang penting ketika pendapat mereka itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan sampai kita lakukan. Jangan kita iya-iyakan, setuju saja, main terima saja. Tapi kita perlu kasih penjelasan, kita kasih pengertian, bahkan contoh-contoh bukti-bukti dalam Alkitab yang mendukung itu tidak benar. Kita harus kasih contoh dalam Alkitab supaya mereka paham. Terlebih kita harus bawa mereka di dalam doa, dan juga kita harus tetap menghormati apa yang mereka lakukan. Puji Tuhan, sampai di sini renungan firman Tuhan. Biarlah sama-sama kita menjadi pemuda-pemudi yang tetap menghormati siapapun, menghormati pendapat orang lain, menghargai pendapat orang lain tanpa membuat mereka tersinggung. Yuk, mari kita akan satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, betapa dahsyat, ajaib, luar biasa firman Tuhan. Firman Tuhan adalah satu-satunya jawaban untuk dari apa yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Semua ada dalam firman Tuhan. Sebab itu betapa kami mengagumi Engkau, dan kami tidak hanya mengagumi, kami mau menghormati Engkau Tuhan lebih lagi. Tuhan, tolong kami semua supaya menjadi pemuda-pemudi yang benar-benar takut akan Tuhan, menjadi berkat dimanapun kami berada, terlebih buat keluarga kami, menghormati, menghargai orang tua kami, orang-orang di sekitar kami, pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan ada dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, siapapun yang mengikuti ibadah online pada petang hari ini, Tuhan yang memberkati, Tuhan Yesus yang menolong. Biarlah kami sama-sama belajar melakukan firman Tuhan, tidak hanya mendengarkannya, tapi kami sama-sama melakukan firman Tuhan. Siapapun yang mendengar
Tuhan, ibadah mengikuti ibadah petang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat firman Tuhan dan menutupi ibadah kami di sore hari petang hari ini dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat petang pemuda-pemudi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di lain waktu, dan biarlah kiranya terus kasih karunia berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Ajarku berdiam dekat di hatimu. God bless you semuanya. Sampai ketemu minggu depan.